Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gali Setia Permata dari kelas Jatayu, yang mana saya merupakan mahasiswa yang mengikuti program studi independen dengan Mitra Orbit Future Academy. Baik, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas terkait ujian praktik saya, AI Domain CV, yang berjudul dengan Computer Aided Recognition, Animal Image Classification dengan perbandingan basis model MobileNet dengan DenseNet 201. Oke, next. Jadi flow dari computer vision ini terdiri dari yang pertama data collection, kemudian dilanjutkan dengan preprocessing data, kemudian feature extraction, dilanjutkan dengan transformation, kemudian modeling, kemudian experiment design, dan kemudian ada result. Oke, next. Jadi latar belakang yang saya ambil pada ujian praktik kali ini, yang mana tentu dapat kita ketahui ya bahwa teknologi ini berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang membawa banyak manfaat dari berbagai macam bidang. Kemudian dengan teknologi CAR ini mampu untuk mengenali atau memproses data dari berbagai sumber, mulai dari gambar, suara, teks, dan juga data sensorik lainnya. Nah, selain itu CAR ini dikenal sebagai pengenalan pola dan pengolahan citra. Pada klasifikasi gambar, ini salah satu tugas utama dalam pengenalan citra, di mana citra diklasifikasikan sebagai beberapa kategori yang berbeda. Nah, apakah CR teknologi itu penting? Tentu penting ya. CR ini membantu manusia dalam mengenali dan mengklasifikasikan gambar dengan lebih akurat dan efisien, yang mana itu juga membantu manusia ya dalam mengerjakan sesuatu hal. Baik, jadi saya menggunakan dataset yang tersedia dari Kaggle pada kompetisi Computer Vision dari Orbit Future Academy, yang mana dataset tersebut memiliki beberapa kelas ya, terdiri dari 4 kelas hewan, diantaranya yaitu horse, dog, cat, dan deer. Yang mana horse ini terdiri dari jumlahnya 600, dog 900, cat 700, dan juga deer 600. Kemudian menjadikan train DS ini sebanyak 2240 image dan file DS ini 560 image. Oke, next. Nah, data preprocessing yang saya gunakan yaitu menggunakan image data generator, kemudian membuat dua generator yaitu train DS dan file DS dengan metode flow from directory, yang mana dari data preprocessing data preprocessing image data generator ini terdiri beberapa parameter untuk augmentasi image yang terdiri dari rescale, kemudian rotation range, yaitu mengacak gambar dengan mengubah sebesar 20 derajat. Kemudian ada weight dan height shift range, yang mana ini menggeser lebar dan tingginya sebesar 20% dari dimensi aslinya. Kemudian ada horizontal flip, lalu ada validation split dengan membagi data latihan itu 0,2 ya, dengan rasio 80:20. Data validasi ini digunakan untuk menguji model setelah pelatihan. Kemudian ada metode flow from directory yang terdiri dari target size-nya ini sebanyak 224, dan bit size-nya 32, kemudian file DS-nya dengan subset validation, target size-nya ini 224 juga, kemudian bit size-nya ini 32. And next. Nah, modeling yang saya gunakan melakukan DenseNet 201, yang mana DenseNet ini sebuah jaringan saraf konvolusi yang sangat mendalam dan kompleks dengan 201 layer dan menggunakan modul DenseNet. Modul DenseNet ini menghubungkan setiap layer secara langsung dengan semua layer di belakangnya,
sehingga memungkinkan informasi untuk mengalir melalui jaringan dengan cara yang efisien. Ya. Jadi modeling yang saya gunakan ini menggunakan DenseNet 201 dengan input setnya sama 224 dengan juga 3 ini RGB ya. Kemudian menggunakan objek dan apa namanya model sekuensial yang berfungsi sebagai kontainer untuk menambahkan layer model deep learning ya. Selanjutnya dengan menambahkan layer DenseNet, kemudian menambahkan juga global average pooling 2D-nya ditambahkan untuk mengurangi dimensi output dari DenseNet 201. Kemudian ada layer juga flatten ditambahkan untuk mengubah output dari layer sebelumnya menjadi satu dimensi yang kemudian akan diolah dari layer dense yang lebih mudah diproses kemudian. Kemudian juga ada dua layer dense ya dengan menggunakan 1024 dan 512 sama-sama menggunakan activation ReLU. Lalu ada layer dense outputnya 4 dengan activation softmax dengan nama klasifikasi. Kemudian saya menggunakan model compile optimizer SGD menggunakan learning rate 0,0005 dengan momentum 0,9. Kemudian loss-nya ini categorical cross entropy, kemudian matrix accuracy-nya. Next. Nah, dengan eksperimen desainnya saya lakukan ini menggunakan bit size-nya ini 32, kemudian epochnya ini sebanyak 38. Yang mana terlihat ya, lihat bahwa dengan menjalankan epoch 38 ini, dengan akhir epochnya akurasi 99% dengan validasi akurasinya 97%. Oke, berikut model evaluasinya. Loss-nya ini sebanyak 0,0649 dan akurasinya 97%. Next. Nah, berikut hasil eksperimen yang saya lakukan dengan model DenseNet yang tadinya. Setelah dilakukan submission pada Kaggle, mendapatkan hasil skor 0,98491 atau 98%. Saya berada di nomor urut 15 pada leaderboard Kaggle. Nah, ini saya ambil dari screenshot-nya, saya ambil dari bertanggal hari ini 29 Maret pada pukul 7. Next. Nah, saya juga lakukan model lainnya menggunakan model MobileNet yang mana saya menggunakan batch size-nya itu 32 juga. Kemudian epochnya saya menggunakan 45 dengan optimizer-nya itu sama dengan DenseNet 201 menggunakan optimizer SGD. Nah, setelah saya submission kepada Kaggle-nya, saya mendapatkan 96%. Next. Nah, oke, kesimpulannya pada kasus ini dengan basis model DenseNet terbukti bahwa memberikan performa dan akurasi yang sangat baik ya pada pengenalan klasifikasi citra. Kemudian basis model MobileNet ini agak kurang dibanding dengan DenseNet 201. Jadi basis model DenseNet 201 ini lebih baik daripada basis model MobileNet yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.